Kalau nggak ada yang mau katakan tunjuk ya. Amelia. Baiklah, kita bisa dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin belajar. Berkatilah kami dalam proses belajar mengajar kami. Semoga apa yang disampaikan guru kami dapat menjadi pembelajaran bagi kami. Inilah doa anakmu. Terima kasih. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu absen kalian dulu. Esther, hadir Bu. Mary, hadir Bu. Amelia, hadir Bu. Baik, sudah ya. Pada materi minggu lalu pesan yang ingat. Baik, materi kita yang minggu lalu terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang perkembangan hewan secara generatif. Sebelum kita masuk ke materi kita, pernah kalian melihat ayam bertelur, bebek menetaskan telurnya, dan kucing melahirkan anaknya? Pernah Bu. Nah, itulah cara perkembangan hewan dengan cara berkembang biak supaya menghasilkan keturunannya supaya tidak punah. Baik anak-anak, di sini kita akan mengetahui tentang cara hewan berkembang biak, mengelompokkan hewan, bagaimana cara berkembang biaknya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis perkembangbiakan hewan dan contoh-contoh hewan dan bagaimana cara berkembang biak hewan. Di sini ada beberapa slide yang dibuat tentang perkembangbiakan hewan. Kita mulai dari pertama, yaitu tentang kompetisi awal, itu mengetahui cara hewan berkembang biak, mengelompokkan hewan, bagaimana cara berkembang biak. Nah, di sini anak-anak ada tentang hewan berkembang biak dengan secara generatif. Di sini adalah berkembang biakan hewan dengan secara generatif itu proses berkembang biak hewan dengan cara melahirkan, bertelur, dan dengan cara lainnya. Itu adalah proses berkembang biakan hewan supaya menghasilkan keturunan baru yang membuat keturunan itu menjadi sifat gabungan dan tidak binary. Baik, di sini kalian lihat tentang pengertian hewan berkembang biak secara generatif itu kan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang peta konsep tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Di sini ada 3 tentang perkembangbiakan hewan secara generatif itu ada omnivor, vivipar, atau omnivor. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang definisi, contoh, dan ciri-ciri tentang hewan perkembangbiakan secara generatif itu seperti omnivor, vivipar, dan omnivor. Nah, kalian bisa lihat kan? Baik, di sini siapa yang mau membacakan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif ini? Ayo anak-anak. Baik, kalau nggak ada yang akan membacakan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Di sini ada 3, yaitu omnivor, vivipar, dan omnivor. Di sini akan kita bahas tentang perkembangbiakan hewan tersebut. Yang pertama, omnivor. Definisinya itu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contohnya itu ayam, bebek, ular, dan sebagainya. Ciri-cirinya itu tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki daun telinga, dan tidak memiliki janin tumbuh dalam diri induknya tersebut. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Viviparnya itu ciri-cirinya itu seperti perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Contohnya itu seperti kucing, sapi, kambing, kerbau, dan sebagainya. Di situ tentang vivipar itu ciri-cirinya mempunyai daun telinga, mempunyai kelenjar susu, dan melahirkan menggunakan janinnya. Nah, di sini yang terakhir adalah ovovivipar. Di sini ovovivipar itu mempunyai definisi tentang 2 perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan dan bertelur. Contohnya itu seperti kadal dan hiu dan
berbagai jenis hewan-hewan yang melahirkan dan bertelur. Nah, ciri-cirinya itu ovipan itu salon bayi itu kemudian berkembang biak dalam tubuh induknya, tetapi kebutuhan makanannya dipenuhi oleh nutrisi yang ada dalam tubuh induknya. Dan induk hewan ovipan itu bertelur, tetapi calon bayi dalam tubuh induk hewan itu akan menetas ketika dalam tubuh induk dan keluar berupa individu baru atau anak hewan tersebut. Di sini, apakah kalian mengerti anak? Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan seperti contoh hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipa, supaya kalian bisa mengerti bagaimana cara berkembang biaknya hewan tersebut. Nah, di sini ibu akan membuat slide ke ibunya, yaitu contoh hewan ovipar. Kalian bisa lihat kan anak-anak? Bisa bu. Nah, di sini ada 8 jenis hewan yang bertelur atau ovipar. Yang pertama itu ada ayam, 2 bebek, 3 penyu, 4 burung, dan 5 ikan, 6 katak, 7 cicak, dan 8 ular. Nah, di sini adalah hewan dengan cara bertelur. Pembiakannya supaya menghasilkan keturunan baru. Nah, supaya lebih jelas lagi, ibu ambil contoh hewan tersebut. Ibu ambil salah satu contoh hewan tersebut untuk menjelaskan lebih lanjut lagi supaya kalian lebih mengerti. Contohnya itu perkembangbiakan ayam. Di sini ada proses perkembangbiakan hewan ayam mulai dari induknya sehingga menjadi induk baru lagi. Langkah pertama itu ayam akan menetaskan telurnya, dan tunggu beberapa hari ayam itu akan membentuk embrio. Setelah tunggu beberapa bulan berikutnya atau beberapa hari berikutnya, embrio itu akan menetas menjadi seekor anak ayam. Anak ayam itu akan tumbuh dengan bertumbuhnya bulu-bulu halus di dalam diri atau di dalam badan-badan anak ayam tersebut. Setelah beberapa bulan atau beberapa hari, anak ayam itu akan berkembang biak dan semakin lama semakin besar, dan akhirnya menjadi hewan dewasa. Sehingga populasi ayam itu akan berkembang biak supaya tidak punah. Nah, di sini anak-anak siapa yang belum tahu tentang pembiakan hewan secara ovipar? Baik, selanjutnya itu tentang perkembangbiakan hewan vivipar, yaitu proses perkembangbiakan hewan dengan cara beranak. Di sini ada 8 hewan vivipar itu. Contoh gambarnya seperti kucing, sapi, anjing, kambing, lumba-lumba, gajah, kuda, dan unta. Sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut tentang hewan vivipar itu, di sini hewan vivipar itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Terus embrio berkembang di dalam rahim induknya dan memperoleh keturunan baru. Ada lebih jelas lagi, ibu ambil contohnya itu salah satu supaya menjelaskan. Nah, sini ada siklus perkembangbiakan hewan vivipar. Di sini ada hewan kucing, kalian tahu nggak gimana? Di sini ada proses perkembangbiakan hewan anak kucing tersebut. Di sini tentang induk kucing melahirkan anaknya. Setelah anak kucing itu tumbuh, anak kucing itu akan masih bergantung pada induknya dan minum asi induknya sekitar anak kucing itu berumur 2 minggu atau 3 minggu gitu. Setelah anak kucing itu berumur 2-4 minggu, anak kucing mulai membuka mata dan bergerak lebih aktif dan mulai belajar berjalan. Setelah 1-2 bulan, anak kucing tersebut akan mulai makan makanan padat setelah ASI dan belajar menggunakan kata atau pengak pasif. Setelah remaja atau 3-6 bulan, anak kucing tumbuh lebih besar, lebih mandiri, dan mulai mengeksplorasikan lingkungannya atau kehidupan di lingkungan sekitarnya. Setelah kurang lebih 6 bulan, anak kucing akan bertumbuh menjadi kucing dewasa. Kucing itu akan berkembang biak lagi seperti proses berulang-ulang supaya populasi kucing tidak punah. Nah, baik anak-anak, di sini siapa yang belum mengerti tentang perkembangbiakan hewan vivipar?
tapi anak dilahirkan dalam keadaan hidup. Di situ telur itu pada di dalam tubuh hidupnya belum keluar atau bagaimana? Pokoknya seperti itu anak. Nah di sini ada contoh hewannya itu seperti hiu, ikan pari, ular laut, kadal, ular misalnya ular boa dan ular sebagainya lah. Nah ini adalah siklus perkembangan hewan hidup itu dari pertemuan hingga dewasa. Baik anak-anak, hiu itu akan bertelur setelah beberapa hari. Telur itu akan dibuahi di dalam tubuh induknya, mulai berkembang di dalam tubuh induknya. Telur itu belum keluar dari tubuh induknya, masih berkembang biak di dalam tubuh induknya. Selanjutnya, telur itu akan berkembang biak di dalam tubuh induk. Embrio mendapatkan nutrisi dari telur itu atau dari nutrisi yang induk itu makan. Selanjutnya, telur menetas dalam tubuh induk tersebut. Setelah beberapa bulan yang dilalui induk hiu tersebut, sehingga terjadilah kelahiran atau hiu itu beranak. Baik anak-anak, anak hiu itu akan disusuikan ibunya dalam keadaan hidup. Setelah beberapa lama, anak hiu itu akan berubah menjadi bayi hiu. Nah, setelah proses siklus hidup hewan hiu tersebut, dia akan berkembang biak dan menjadi makanannya sendiri, tidak bergantung pada ibunya, mulai dari dia menjadi anak bayi atau hiu bayi. Nah, di sini setelah beberapa bulan, anak hiu tersebut akan menjadi hiu dewasa. Hiu itu akan berenang-renang di laut untuk mencari makanan untuk dirinya sendiri. Dia tidak bergantung kepada induknya, tapi dia setelah menjadi bayi dia bisa mencari makanannya sendiri. Baik anak-anak, di sini materi kita sudah selesai. Apakah ada yang mau bertanya tentang materi yang dijelaskan tadi? Apakah ada yang atau kurang paham dengan itu? Jelaskan materi tersebut. Baik, kalau kalian sudah paham, di sini aku akan bertanya tentang soal kuis supaya kalian lebih mengingatnya gampang-gampang. Baik anak-anak, di sini ibu akan bertanya kepada kalian. Karena kalian tadi sudah bilang sudah mengerti tentang materi yang ibu jelaskan kan? Di sini ibu akan bertanya tentang apakah semua hewan yang bertelur pasti berkembang biak dengan secara generatif? Coba kalian jelaskan. Siapa di sini yang mau menjawab pertanyaan ini? Baik, kalau tidak ada yang mau mengangkat tangannya, ibu tuju ya. Esther. Pak Esther, boleh dijawab pertanyaan dari ibu? Pertanyaan ibu, apakah semua hewan yang bertelur pasti berkembang biak secara generatif? Coba jelaskan. Baik, dari pertanyaan ibu tersebut, bagaimana? Apakah Esther bisa jawab? Bisa jawab. Baik, coba. Dari yang ibu bilang tadi, karena perkembangan biakan generatif adalah perkembangan yang melibatkan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau ovum atau telur. Dan contohnya itu yang seperti di PPT ibu, ada ayam, bebek, burung, ikan, dan kura-kura. Dan saya itu. Apakah ada jawaban lain dari jawaban Esther? Baik anak-anak, di sini ada yang mau menambahi atau membuat jawaban baru dari pertanyaan Esther? Bu, Baik, Peggy. harusnya jawaban Esther itu pada dasarnya hampir semua hewan yang bertelur berkembang biak secara generatif itu ya bertelur, karena salah satu hewan generatif merupakan anaknya yang berjenis seperti ovipar. Bukan yang tadi aku bilang benar ya? Tapi kan kurang penjelasan. Saya anak-anak yang jangan dulu ya. Di sini
Jawaban kalian itu semua benar, tapi kan menurut kalian masing-masing kan itu tanya. Nah, baik anak-anak di situ kalian akan tumbuh menjadi dewasa lagi. Kalian harus saling menghargai pendapat dari kawan-kawan kalian atau teman-teman kalian supaya kalian tidak berantem, tidak bermusuhan gitu. Di situ kalian harus saling menghargai pendapat yang apa yang teman kalian jelaskan atau bicarakan. Nah, setelah kalian menjawab soal yang ditanyakan, di sini akan buat soal, kalian kerjakan masing-masing dan tidak boleh menyontek ya. Ibu akan membagikan soal-soalnya. Kemudian Ya, kita nanti bikin gambar-gambar. baik anak, apakah semua sudah siap? Sudah Bu. Baik, dan bisa ditentukan ya. Baik, Bu. Ibu akan nilai. Dikumpulkan di samping ruangan yang bertanya. Baik, besok ibu akan serahkan hasil belajar kalian dengan mandiri dan tidak mencontek ini. Dari materi ini tadi udah paham semua kan? Sudah Bu. Baik, dari materi ini kita simpulkan bahwa perkembangan biakan hewan secara generatif itu adalah proses perkembangan hewan melalui perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Reproduksi ini tujuan untuk menghasilkan keturunan baru dan mempertahankan kelangsungan hidup jenis hewan tersebut. Perkembangan biakan generatif dibagi menjadi tiga, yaitu ovipar bertelur, vivipar beranak, dan ovovivipar itu beranak dan bertelur. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga minggu depan kalian masih mengingat apa yang Ibu jelaskan tentang materi perkembangan biakan hewan secara generatif itu, supaya kalian dapat mengetahui hewan bagaimana berkembang. Sekian dari Ibu hari ini. Selamat siang anak-anak. Siang Bu.